Nah, gini, masalah SS enggak sih? Awak dhewe nang ya sama nama pengadilan memohon kepada negara agar mencabut gelar SS. gak bisa. Mungkin iso, yo. Tapi itu kan keputusan yang lucu. Nah, investasi waktumu piye, investasi finansialmu piye. Itulah kita terima fakta bahwa kita sudah terlabeli sebagai ahli bahasa. Ahli bahasa ya apa dikembangkan. Sadar apa enggak? Ada beban bertanggung jawaban di sini. Dan akan membahagiakan kalau kita bisa nyicil nanggung beban itu. Gak ngisi-ngisi banget yang ngomong kita gonan dan bahasa Inggris, kita cukup pede jawab. Toh kebutuhan masyarakat nggak sedalam yang kita pelajari lah, gitu. Paling lumrah yo, mas anakku DPR ini mas piye mas, emang kan sastra Inggris lah. Ayo masuk kita mau mundur. Enggak ada satu ini. Dengan upaya kolaboratif kalau misalnya itu harus seperti itu bisa terantisipasi itu kan. Iya. Tapi kadang-kadang rata-rata Pak. Jadi agak sih diiling bahasa Inggris saya gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kalau pribadi ya, untuk skill di bidang bahasa Inggris soalnya kalau kan komunikasi ini nggak yang lokal dan sebagainya gitu loh. Ya mungkin lebih sedikit dibutuhkan. Mas. Sama kan tidak harus menjadi motor. Iya. Penyelamat masyarakat akan kendala-kendala bahasa Inggris. Tapi bayangin lah ada customer datang terus ngobrol-ngobrol ngalor itu lo terus cerita, anakku mas bahasa Inggris gak karu-karuan mas. Kalau sama punya wawasannya, sama kan bisa kasih masukan. Misalkan nek khusus kudune golek khususan sing piye, materi sinaune bagaimana membantu mempelajarinya, hal-hal remeh-temeh seperti itu. Tapi kan itu bagian dari apa ya, dari aktualisasi seorang sastra Inggris. Ya maksud katanya ini mas, anakku kakak bahasa Inggris, sama kan bahasa Inggris. Aku dewe kakak kakak mau nih maksud katanya. Aku dewe lali. Enggak, tapi memang justru bahasa Inggris itu dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Istilahnya kalau kepepet, misalnya saya buat video tentang masalah kemarin kan saya buat masalah tentang peninggalan sejarah yang sebenarnya itu dianggap oleh masyarakat di situ itu peninggalannya Putri Majapahit kan seperti itu. Nah itu kan diklotan-klotankan orang narasumbernya saya tanyakan langsung itu sebenarnya itu memang beneran makam atau enggak ya, beliau menjawab dan sebagainya gini. Dan ceritanya seperti ini dan ya di videonya sudah ada lah, walaupun ada beberapa yang saya potong, ternyata saya potong karena nggak layak untuk dipublish lah. Pas ide itu muncul, video itu ada, aku kok kepingin duduhno nang ngene kanca-kanca sing tinggal di tanda kutip luar negeri. Justru disitulah waktu itu saya butuh, ngono lho. Itu jawaban pribadi tapi. Nggih, ya kamu WA ya apa? Tak tanggoti, kan itu lho, Pak. Ada juga Meryl, ada beberapa teman yang ini loh. Justru di saat-saat seperti itu ya mungkin bagi saya ya keterbatasan lah ya. Nah, cuma pada waktu kita membuat sesuatu dan coba kita ingin kenalkan, nah, di saat itulah pulau pribadi itu malah sangat dibutuhkan loh. Dan umpamanya aku gak iso blas. Masa kata karo nang kono ku saate golek penerjemah kan. Sing agak menarik itu pada waktu sampai merasa membutuhkan perasaan nanti. Ya di situlah ya wis kejawab iki dari bayaku oleh kuliah. Enggak, waktu sampai merasa butuh itu sampai merasa percaya diri akan bisa memenuhi kebutuhan sampean sendiri apa enggak? Ya memenuhi, Pak. Jadi wah, di saat itu. Oh iya tiba ya. Aku kan iso. Iya, apa kok kaget. Nah, walaupun secara formal mungkin agak keberatan Pak dengan artinya umpamanya lah kok. Ini kalau pribadi ya. Keberatan apa enggak pede? Keberatan, lebih ke keberatan karena kesibukan itu kan enggak. Ya mungkin karena keberatan ini reluctant, keberatan ini moh. Terlalu sibuk atau terlalu berat? Nah, soalnya pola pikir terlalu dipecah-pecah. Ya, keberatan ini berarti cenderung tidak. Oh ngerti nih. Aku keberatan aku nek kudu nyampaikan dalam bahasa Inggris. Itu berarti moh, Mas. Oh nggih. Enggak ya apa istilah ya. Mungkin enggak punya waktu.
sempat tahu bakal butuh banyak waktu dan sama nggak punya waktunya gitu tuh. Apa moh beda banget loh, itu sikap mental yang negatif kan kalau moh itu. Bagaimana maksudnya? Gua lah, gitu sakit. Wah, susah ngerti gue itu Jangan moh. juga. Ya ada kan. Enggak artinya ya Ada hambatan semua lah, terlalu banyak hambatan. Jadi tapi di level attitude positif, artinya mesti ini ngono gitu. Enggak. Cuman sayangnya belum diberi kesempatan karena banyak hambatan teknis itu mang. Nah. Satu pun non teknis. Nah, oleh karena itu tetap beberapa video yang kalau buat itu juga konteksnya tetap menjaga artinya ingin menumbuhkan sejarah-sejarah kerajaan terlebih dahulu, maksudnya peninggalan itu niku dengan memakai bahasa lokal lah. Untuk awal, kalau kan butuh pak pendapatnya orang yang tinggal di luar. Kalau orang luar itu umpamanya dilo paham apa ora, dan jawabannya sangat-sangat mengejutkan. Enggak. Kalau takut jawab nggak ngerti. Oh berarti mau nggak mau ini ada PR tambahan yo di YouTube sendiri kan ada. Berarti aku harus ngedit subtitlenya, nggak dengan sesegera mungkin saya harus mengedit subtitle agar bisa dipahami. Umpamanya kalau Belgia ya kita pakai bahasa Belgia, walaupun kalau pribadi nggak paham grammar dan lain sebagainya, nggak loh pak. Umpamanya ya paling aman ya bahasa Inggris nih guys. Itu Iya. subtitle ya. Iya. Lingua franca. Walaupun bahasa Jawa, tapi subtitlenya bahasa Inggris, insya Allah masih bisa dipahami oleh lingkungan global kan akan menangani. Bukan temuanku, mungkin keberuntungan pengelola channel English Chamber itu adalah seorang pemerhati bahasa daerah dari Prancis. Iya. Jadi dia itu meneng-meneng di waktu senggangnya mas mengumpulkan daftar sebetulnya dia mau buat korpus ya. Korpus itu daftar kata atau data linguistik. Dia mengumpulkan daftar kata-kata dari bahasa-bahasa yang dianggapnya eksotik, termasuk bahasa Jawa. Kalau ini badai tanggut pak, Samarinda aku lulus, apa? Tahun berusaha menulis 2015 ya, 2015. 12 ya? 12 tahun yang lalu. gak no 7 tahun no Merong yang 15. Oh iya sih, itu tahun. Tawa-tawaan namanya ini. Iya, itu kan aku terlemah. Masa kerjaku 12 tahun. Oh, oke, 7 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu kan, 7 tahunan semua. Tahun apa? 2015. Nah, ono apa di level polisi ngaris nggak harus yang penting ya, nggak harus yang berubah. Secara kelembagaan mungkin ya dari sudut pandangku kalau nggak harus yang berubah, ada yang berubah. Enggak. Adapun perubahan-perubahan nggak berdampak. Tapi yang menarik mungkin sama sempat nyaksainya ora ya 2010 tahun angkatan 2010 nggak? pada usia skripsi berarti sama di anak niku nomor ini ya 2014-2015 Asik, gitu asik. itu mereka mengawali meminta open talk. Jadi kan sinau saka program ngopi di English Corner ngobrol skripsi ada banyak masukan terus kita coba antisipasikan ojo sampai kendala-kendala yang dihadapi 2000 di bawah 2010 dalam konteks skripsi itu terulang terus karena indikasinya permasalahannya itu bukan permasalahan regulatif tapi permasalahan kerja pribadi. Iya. Misalnya penentuan pembimbing sing nggak jelas dasarnya masih menggunakan kaidah bagi jatah siapa yang belum banyak bimbingan itu bimbing gitu. Tapi memang susah kalau memaksakan membagi
pembimbing berdasarkan kepakaran semata. Nanti ada beberapa mata kuliah yang mungkin kekurangan pakar bimbingan. Iya, bimbingan. Tapi aku di secara pribadi posisiku nggak memperhitungkan itu sih. Lalu jadi nyata nih animu mahasiswa terhadap sebuah kajian itu rendah, ya sudah tuh. Masalah oknum dosen termasuk aku dewi terus nggak kebagian bimbingan yang berlimpah, ya nggak masalah. Karena aku nggak pernah menggunakan tolok ukur ini imbal balik secara finansial. Iya. Walaupun sedikit, tapi kan menjadi pembimbing itu kan ada honorariumnya. Oke, itu nggak itu dibicarakan. Tapi aku dewe kan secara rutin itu 1 tahun angkatan itu paling cuma 2 yang masuk di wilayah ilmuanku kan. Sebutlah SLE misalnya. Iya. Atau morfologi misalnya. Atau bahkan fonologi misalnya. Nah 2010 mencoba mendahului, mengantisipasi jangan sampai kendala-kendala pembimbingan itu nanti menimpa mereka. Jadi minta ke prodi untuk diadakan open talk. Mereka sudah nyiapkan ini kekhawatiran bagaimana nanti jurusan bisa mengantisipasi kendala-kendala yang akan mereka hadapi. Masalah penilaian topik, masalah sinkronisasi 2 orang pembimbing, masalah standarisasi dan sebagainya. Dan memang ada beberapa pribadi yang selalu secara konsisten itu menjadi sorotan mahasiswa dalam konteks itu ya pembimbingan ya. Iya. Berjalan open talk itu tak harapkan jadi momentum baru untuk menjadi kebiasaan mahasiswa kayak dipantaskan dalam konteks skripsi. Dipantaskan ini maksudnya skripsi itu orang lingkup apa itu berjelas dulu. Maka mahasiswa itu mampu menulis dari sini kriteria skill, kriteria wawasan yang dibutuhkan untuk sekedar melampaui fase skripsi 6 SKS. Pribadi-pribadi yang dikhawatirkan menjadi tantangan bagi mahasiswa skripsi itu nggak bisa atau menolak untuk datang. Jadi open talk-nya berjalan satu arah. Mahasiswa yang sempat diberi waktu untuk menyampaikan keluh kesahnya, tapi terus seperti biasa nggak ada ini respon yang memantaskan. Setelah itu tahun angkatan setelahnya 2011 tradisi itu nggak bisa berlanjut. Yang menjadi hal baru dalam konteks skripsi kan adanya ini sosialisasi ultimatum. Ada nggak terjemahan? Iya. Kapan nih kita kesukaan ini? Dia kan nggak lulus bulan ini, pilihannya antara di mundur atau di DO. Itu yang memprihatinkan sebetulnya. Memberikan sebagai tindakan preemptif. Iya. Ya masa katanya ngantani bocah-bocah kemudian karena video terus ngerti moro-moro iso lulus ideal, ya harus ada upaya-upaya dong. Tapi kadang memang ya nggak menutup kemungkinan kadang-kadang, karena saya juga pernah di posisi itu. Skripsi ini pula berat tau kan. Wong berat kan kadang-kadang ya butuh refreshing lah. Kadang-kadang refreshing itu kebablasan lali pengen balik dari skripsi mana. Definisi skripsi maksudnya, itu berat, itu pun perlu dikaji loh mas. Enggak, maksudku loh. Makanya harus ada didahului dengan ini pihak penyelenggara pelayanan skripsi. Iya. Ya. Khususnya di dalam hal substansial. Iya. Penentuan topik dan sebagainya, atau mungkin sebagian tugasnya diwakili oleh tim yang namanya kombi itu, komisi bimbingan itu. Dan pemahaman versi mahasiswa. Nggih. Cah, ini katanya mau skripsi wis ngerti lho. Skripsi ku piye jane? Jangkauannya seberapa? Kowe kudu lapo? Kalau hal itu diasumsikan terjadi, penyiapan terhadap hal itu terjadi di mata kuliah language atau literatur seminar, kemudian thesis writing. Nggih. Kalau toh dianggap 2 mata kuliah itu menjadi ini ya, latihan mahasiswa untuk menulis skripsi. Latihan itu menjadi terlampau mendadak, terlampau singkat, dan sebetulnya
nggak sinkron dengan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu Skripsi. karena hambatan-hambatan non teknis itu kemudian muncul. Nah itu di luar prediksi. Jadi definisi skripsi itu berat menurut penyelenggara pelayanan skripsi dan menurut yang mengerjakan skripsi itu belum pernah disatu padukan, belum pernah disamakan. Nggih. Nek aku pribadi kan posisi gini di forum-forum kuning English Corner. Skripsiku enteng rek. Enteng. Nah, sama kan terus tak konan, enteng apa nih kan itu. Atau mungkin dengan nada yang lebih normal, apa nih sing enteng? Nggih. Nah, aku harus menjawab apa nih sing enteng loh sih. Sampean kemampuan teknis siapa apa enggak? Teknis kebahasaan. Nggih. Ya. Terus wawasan terhadap ruang lingkup skripsi itu sudah tahu apa enggak? Aspek redaksional teknis yang kedua yaitu bagaimana perwajahan dari skripsi, bagaimana redaksional dari skripsi, bagaimana menulis tesis, bagaimana membuat pemaparan. Kemampuan teknis itu sampai Paham betul. siapa apa enggak? Selain persyaratan yang lain seperti SKS dan sebagainya. Yang menurutku gampang itu adalah ruang lingkup. Itu mestinya gampang mas. Karena dari pengalamanku di S2 misalkan ya, ada dosen tamu yang menyampaikan awalnya dia itu marah-marah pada mahasiswa master, bukan marah pada kelas kita waktu itu, dia dosen tamu kan. Secara umum dia itu berkeluh kesah terhadap kinerjanya anak-anak master di Australia. Kowe iki master ora usah ndaki-ndaki. Nggih. Orang usah mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia. Tapi beliau emosional, aku tahu gitu. Saya tahu padahal dia terbawa emosi. Terus kesimpulannya gini, di S1 itu ruang lingkup karya akhirnya, final projectnya adalah analisis. Terus kalau di master sintesis, di mana di doktoral di S3 Nggih. inovatif. Nah, analisis, sintesis dan inovatif.